Wah, ngomongin nasional kita support. Nah, kita support nih tim kita nih, The Blues Chelsea. Gimana caranya? Tagline London is Blue itu akan menggema lagi. Karena sekarang kan London is Red. Nah, gimana caranya 2-3 tahun ke depan London is Blue itu terus menerus gitu. Jadi nanti Chelsea lawan Leeds, ya nggak ada alasan buat gimana ya, nggak ada alasan, pokoknya harus menang, nggak ada alasan kalah, nggak ada alasan seri, harus menang. Dan mungkin dengan tekanan dari Buhli ini, harapanku sih bikin Potter ini oke, ada sedikit desaan, ada sedikit urgensi, supaya ya Potter yang nggak nyaman-nyaman aja gitu di Chelsea ya kan. Karena gitu, pelatih atau mungkin kita ya, meskipun kita buat salah banyak, tapi kita dikasih kesempatan 5-6 tahun kan pasti kayak alah nanti buat salah ya nggak apa-apalah, masih lama. Nah, karena kalau misalnya dikasih tekanan, akhirnya kan mental kita kan oke, kita harus perbaiki. Nah, mungkin bisa aja Potter tuh seperti itu. Sebelumnya mungkin ya udah kita santai aja, kalah-kalah terus ya gue masih tetap aman kok. Tapi ketika Buhli bilang, gue kasih lu 2-3 pertandingan, ya paling paling deadline-nya lawan Dortmund lah. Lu kalau lawan Dortmund kalah atau nggak bisa menghasilkan permainan bagus, ya pecat. Di satu sisi ya itu akan bikin Potter, ya mau nggak mau Potter kan ya dengan tekanan seperti itu ya harus step up gitu loh. Gimana caranya Potter bisa membuktikan bahwa gue masih layak gitu di pelatih Chelsea, yang seperti kita tahu fans-fans nggak layak lu, baru dari Brighton bisa ke Chelsea, ya harusnya Potter bisa membuktikan itu. Cuma kabar baiknya, meskipun yes kita mengalami beberapa kali kekalahan, tapi untungnya hubungan pelatih sama pemain itu nggak buruk lah, dalam arti nggak ada konflik, nggak ada masalah. Tidak seperti pada saat Frank Lampard. Katanya di Frank Lampard itu, waduh konfliknya banyak banget. Ada grup yang pemain senior, ada grup yang pemain muda. Nah itu kan, itu kan bikin ya nggak kompak dan bikin buyar gitu. Nah sekarang kan ini kan hanya urusan ya di lapangan aja, di luar lapangan untungnya mereka baik-baik aja, which is itu oke ya. Karena gue takutnya kalau di dalam lapangan seperti ini, gue takutnya di luar lapangan, wah ini ada masalah nih. Ternyata enggak. Paling ini cuma ya masalah strategi, masalah mungkin di dalam lapangan lah istilahnya gitu. Kalau dari Leeds United beberapa pertandingan terakhir emang ya nggak cukup bagus, kalah paling cuma sekali doang. Dan terakhir lawan Fulham juga kalah di FA Cup. Leeds ya, dia ada pemain depan yang cukup kencang speednya, kayak Borussia Dortmund, itu yang harus diantisipasi. Mereka lebih banyak main crossing, jadi Reece James dan juga Chilwell itu juga harus hati-hati. Ya banyak main pojok-pojok, main kiri kanan dari Leeds. Dan jangan kasih space, itu yang paling penting. Tetap kita juga nyerang, tapi kita defense juga harus kuat. Jangan kasih space, harus lebih solid, lebih rapat. Karena Leeds kalau dilihat tadi, lihat highlightnya juga, ketika dapat space ya dia bisa menguasai. Jadi itu yang harus dilihat dari Chelsea. Tidak ada, kembali lagi, tidak ada alasan buat kalah, harus menang. Gimana mau caranya lawan Graham Potter ini. Nanti kita akan bahas mungkin siapa nih calon pengganti menurut gue yang cocok buat gantiin Graham Potter, itu nanti video yang lain. Sementara kita bahas review dulu ini. Dan ya kembali lagi, ini masalah Potter aja sih, bisa nggak dia untuk setup. Gue udah mulai menurun nih. Gue sudah mulai Potter out, kayak video sebelumnya gue udah bilang, gue sudah mulai nggak percaya lagi sama Potter. Jadi nanti kita nonton aja jam 10. Oke, gue lupa untuk starting line up, karena Silva itu cedera, kayaknya tetap deh 4-2-3-1. Kayaknya Kante juga bisa, langsung aja Kante langsung main aja gitu ya. 4-2-3-1, 4 atau 4-3-3 ya. Enggak sih, 4-2-3-1 aja deh. 4-2-3-1, 4 Fofana. Wah ini repot nih, Koulibaly nggak?
Fofana, ya deh Fofana Koulibaly aja deh. Fofana Koulibaly, kiper Kepa. Kiri kanan, oke, kanan Reece James. Kiri justru ini mungkin orang bilang Chilwell, tapi gue nggak tahu kenapa gue masih percaya Lewis Hall. Buat serang ya, gue pengen lihat Lewis Hall kasih kesempatan gitu. Karena Chilwell, gue lihat ini pemain kok agak kaku ya gitu dibandingkan Lewis Hall yang masih muda, speed juga kenceng, dia bisa penetrasi cukup baik. Jadi gue sih lebih ke Lewis Hall, meskipun dia masih muda ya, tapi kita butuh menang, men. Kita butuh serangan yang tajam gitu. Jadi Lewis Hall. 4-2 Enzo. Mungkin Enzo Kovacic dulu, baru nanti babak kedua Kante diganti. Kovacic ganti Enzo-nya ganti Kante. Itu babak kedua. Jadi tetap starting lineup Enzo Kovacic dulu. Biar Kante lihat dulu ya kan pergerakannya Chelsea seperti ini, baru nanti dia masuk gitu. 3 ini yang jelas tengah itu adalah si Joao Felix, Ziyech kanan, kiri Sterling. Ya, Ziyech tuh kiri atau kanan ya? Ya. Mending gitu aja. Tengah Joao Felix seperti biasa, Sterling kiri, Ziyech kanan, atau Pulisic aja deh. Gue pengen lihat Pulisic kiri, Sterling kanan, Auba depan. Gue sih lebih pengen lihat Auba lagi. Ya karena ya nggak ada pilihan lain kan, striker. Masa Havertz tuh mulu ya. Gue pengen lihat Auba dari awal main. Kita lihat Chelsea lawan Leeds, ya semoga menang. Dan kalau misalnya menang pun ya kita lihat ya menangnya permainannya seperti apa. Kalau misalnya menang dan mainnya juga cukup oke, kita bisa lihat lawan ini kesempatan ya buat nanti lawan Dortmund. Dan kita kan 1-0 ya lawan Dortmund, apalagi di Chelsea. Ya harusnya kita bisa menang sih, mau nggak mau lawan Dortmund tuh harusnya bisa menang, karena Dortmund juga nggak seganas musim-musim lalu kan. Ada Haaland, ada Lewandowski, ada Mats Hummels juga ya padahal ya, tapi nggak seganas sebelum-sebelumnya ya. Jadi mungkin harusnya nih bisa jadi kesempatan lah buat Chelsea. Soalnya 16 besar tuh kan kita lawan Dortmund, terus perempat final. Kalau lu lihat pertandingannya itu, misalnya Chelsea lolos ya, itu kayak 4 tim besar, 4 tim ya menengah lah gitu, 4 tim yang nggak kuat-kuat banget. Kalau kita dapet tim yang ya gimana ya, mungkin yang ecek-ecek, itu lumayan bro. Lumayan kita semifinal tuh udah bagus menurutku. Dengan kekacauan Chelsea seperti ini ya. Kayak 2020-2021. Pas kita 16 besar tuh kan lawan Atletico Madrid. Terus perempat final, itu kan kita beruntung lawan siapa tuh? Pokoknya dari klub Prancis deh, antara Porto atau siapa gitu satunya. Porto kali. Lumayan tuh kita lawan Porto. Itu semifinal kita lawan Munchen, selesai kita. Kalah udah. Kita lawan Porto bos, perempat final. Beruntung loh Chelsea itu sebenarnya. Semifinal kita lawan Madrid, ya gue sih lebih mending Madrid ya ketimbang hadapin City ya. Menang men kita. Harapanku itu sih 16 besar mau nggak mau harus menang. Supaya nanti kita lihat nih perempat final. Semoga perempat final nih kita lawan tim yang ya pokoknya nggak kuat-kuat banget lah. Ini kesempatan buat semifinal. Semifinal, final, mantap lah gitu. Apakah musim ini Graham Potter bisa mengulang tradisinya Chelsea untuk Champions League seperti 2 tahun lalu? Pada saat Thomas Tuchel masuk, akhirnya dapat keberuntungan lawan Porto, terus akhirnya bisa semifinal, final, dan juara. Dan apakah Potter bisa seperti itu? Nah itu kan kita nggak tahu, itu Potter sendiri yang jawab. Ya oke, segitu aja untuk videonya. Selamat bertanding untuk timnas kita, Indonesia. Kita harus support timnas Indonesia, apapun nanti hasilnya. Yang penting kita harus support terus. Dan ya semoga timnas Indonesia minimal bisa semifinal. Kenapa kok minimal semifinal?
Karena kalau misalnya kita bisa sampai semifinal, itu otomatis kita dapat tiket ke Piala Dunia. Nggak cuma timnas Indonesia, tim yang lain seperti itu. Jadi kalau kita ke semifinal udah dapat ke Piala Dunia. Nah kalau nggak lolos ke putaran selanjutnya, round selanjutnya, kan aneh. Kita otomatis lolos ke Piala Dunia, tapi kok Piala Asia kita ya nggak bagus-bagus saja. Ya, itu dia. Oke, support, selamat bertanding buat Chelsea, selamat bertanding buat timnas Indonesia. Chelsea ya, terutama Chelsea harus menang. Tapi kalau untuk timnas, apapun hasilnya yang penting main bagus, enjoy, dan ya kalau bisa ya menang lah gitu ya, nggak ada alasan lagi gitu. Kembali lagi, mindsetnya yang harus diterapin adalah ya timnas yang lu lawan ini bukan timnas senior, tapi ini timnas yang junior yang dimana ya pasti levelnya tidak sebagus senior, jadi yang nggak perlu ragu lah gitu. Oke, segitu aja dari preview dua pertandingan ini. Semoga kalian, buat teman-teman yang fans Chelsea, fans timnas, hari ini adalah hari yang menyenangkan, malam yang panjang, karena dari jam 7 sampai midnight kita nonton bola maraton. Oke, thank you, sampai jumpa. Ditunggu review dari Indonesia lawan Suriah dan Chelsea lawan satunya lagi lawan Leeds United. Oke, segitu aja dari video kali ini. Happy weekend, selamat nonton dua pertandingan sepak bola nanti jam 7 sampai 12 malam. Bye, enjoy.